Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudari sekalian. Cukup lama ya, sejak terakhir kali saya mendapat kehormatan diundang dan mempersembahkan Ekaristi di tempat yang dipilih Tuhan ini, yang sepertinya sampai sekarang menjadi oasis bagi kita ya, para musafir yang kadang-kadang ya tidak selalu mudah perjalanan kita. Kita perlu kesejukan, tempat yang tenang bersama dengan Tuhan Yesus sendiri dalam sakramen Maha Kudus. Syukur-syukur punya waktu lebih banyak ya, bisa ikut adorasi, ikut bermenung ya, ikut berkontemplasi bersama Bunda Tuhan sendiri, berdoa rosario, apalagi sudah dekat ya bulan rosario. Mudah-mudahan ya pandemi ini segera bisa terkendali. Semoga Puspita ya bisa bangkit ya seperti dulu lagi ya. Orang-orang bisa datang mungkin tetap dengan prosedur kesehatan, tapi ya tidak takut-takut ya, tidak bimbang dan tidak cemas lagi. Saya hanya bisa membayangkan kalau Tuhan Yesus setuju dengan Yakobus dan Yohanes, mungkin kita ini sudah ya, dulu-dulu sudah gosong semua ya. Karena berapa kali sudah disambar petir ya. Tiap kita menolak Tuhan, tiap kita setengah-setengah hati melayaninya, setiap kali kita berpaling dari kerahimannya, bayangkan ada petir menyambar ya. Mungkin tidak seluruh badan kita, mungkin jari kelingking kaki ya. Ya sakit ya, ya gosong, ya kapok mungkin ya. Kita akan jera. Mungkin maksudnya Yohanes dan Yakobus seperti itu. Tapi kita tahu, ya, terutama kita yang sudah bertumbuh dan secara rohani, ya, tahu pahit getirnya menjadi pelayan Tuhan, pendoa yang setia, tidak selalu kita diterima. Saya pernah mendengar ada ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudari kita yang sebelum COVID ya, meluangkan waktu, ya, mungkin 2 atau 3 orang, mengunjungi pasien-pasien, mungkin di RKZ ya, dan menawarkan, Bapak Ibu mau didoakan. Kami pelayan, kami mau mendoakan. Tidak semua bilang iya. Banyak yang senang, banyak yang minta didoakan lagi. Banyak yang, atau yang kurang sopan ya, pintunya dikancingi dari dalam, nggak bisa masuk. Tidak semua senang didoakan. Tidak semua senang menerima murid-murid Tuhan Yesus. Mungkin bukan seluruhnya salah orang Samaria. Orang Yahudi sendiri, makanya Yesus ini memang ya harus kita contoh ya. Orang Yahudi akan berpikir 1000 kali untuk lewat kampung atau daerah Samaria. Ya maaf, istilah sekarang orang yang tidak dipilih sama Tuhan. Halusnya. Istilahnya orang yang tidak tercatat dalam buku kehidupan. Orang yang ya, lebih rendah dari juru kunci. Ya, kalau dalam klasemen sepak bola itu, tidak ada harapan untuk diselamatkan. Mungkin orang-orang kasar, orang-orang yang ya, punya masalah kesukuan ya dengan orang-orang Yahudi. Tapi ingat, sebelum perjalanan menuju Yerusalem ini, Yesus pernah menyapa seseorang. Ya, ibu mungkin ingat, ibu-ibu, seorang wanita. Ya, Yesus sengaja minta air kepadanya. Dan wanita itu ya takut. Anda nih tahu, Anda nih Yahudi. Saya ini Samaria dan wanita. Ya, pria saja nggak boleh ketemu Yahudi, apalagi wanita. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dialami oleh ibu ini. Masalah dalam rumah tangganya, masalah pribadinya. Dan Yesus tidak hanya menyelamatkan dia, tapi seluruh kampung. Karena wanita ini kemudian, kamu harus pergi bersama aku melihat ini. Ya, bukan hanya nabi yang hebat, dia tahu segalanya tentang aku dan dia masih mau menerima aku. Wanita dan seluruh kampung di Samaria itu diselamatkan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin Tuhan Yesus ingin mengajak kita juga ya. Kalau kita sekali-kali ditolak, dihina ya, ditertawakan, dicari salahnya, ya jangan marah. Ya marah, ya mangkal, tapi tidak usah kepengen bales ya.
Dari pengalaman saya ya, enggak terlalu lama, tapi cukup 23 tahun imamat dan sebelumnya ya sebagai biarawan. Jarang saya memenangkan orang untuk Tuhan Yesus itu dengan perdebatan, dengan kuat-kuatan ya. Siapa yang urat lehernya paling gede ya, ngotot-ngototan ya, pecicilan ya, istilah orang Jawa ya, kuat-kuatan melotot ya, yang kedip kalah. Nggak kira menang, yang kalah pasti tambah benci. Cari waktu untuk bales, cari ayat-ayat untuk mengalahkan kita. Tapi dengan kasih, ya, dengan tangan yang terbuka, dengan kelemah lembutan. Anda lihat di pantai ya, karang yang luar biasa keras, diterpa ombak ya, sepoi, lemah lembut ya. Hancur karangnya ya. Hati yang seperti batu tidak bisa dikalahkan dengan perdebatan kuat-kuatan atau ya ditakut-takuti, diancam. Tapi dengan kelemah lembutan, dengan cara Tuhan Yesus ya memperlakukan kita. Kalau kita jujur ya, seringkali kita berpaling dari Tuhan. Seringkali kita takut-takut, malu-malu, ragu-ragu, khawatir dan cemas. Nanti kalau berdoa pas ya di Pujasera ya, takut ya. Kalau di sini dengan gagah berani ya, di mall tutup-tutupi tisu ya, bikin salib cilik-cilik aja. Ya bukannya kita harus gagah-gagahan, tapi ya biasa saja. Orang Kristen, orang Katolik ya, yang kagum dan bangga akan Tuhannya dan mencoba membagikannya dengan cara yang baik, mendengarkan, menghormati. Makanya selalu adem. Apakah boleh kami datang dan mendoakan lagi ya? Selalu menawarkan ya. Selalu tidak meminta apa-apa. Dan saya sering kali mendengar yang tadinya tidak mau, termasuk yang kuncinya yang pintunya dikunci dari dalam, tahu-tahu minta. Itu siapa tadi ibu-ibu, bapak-bapak ya? Tolong saya didoakan. Karena kemudian dia merasa bahwa orang-orang ini datang bukan untuk membaptis, merubah keyakinannya, tapi untuk menghadirkan Tuhan yang peduli, Tuhan yang mencintai kita, Tuhan yang ingin menarik kita dari keterpurukan, dari ketakutan, dari kecemasan dan kekhawatiran selama masa pandemi ini. Mari kita bawa ya, ke altar Tuhan semua permohonan, semua doa, keperluan kita ya. Juga mungkin kalaupun ada luka-luka dan beban-beban kita, lahir dan batin. Orang-orang yang ingin kita doakan, orang-orang yang dalam relung hati kita dalam ingin kita bawa kembali kepada Yesus, ke dalam gereja. Orang-orang yang dulunya ya, aktif di gereja, mungkin karena 1-2 hal, sekarang menjauh. Kita rangkul, ya. Kita ketuk pintunya, kita ajak dengan halus, kita doakan. Ya. Lihat, ya, tidak lama kemudian dia nanti yang WA, yang telepon, tolong aku diantar, aku dijemput ya, aku mau ikut adorasi lagi. Sekarang adorasi online dulu ya. Aku mau ikut misa online. Aku mau kapan ada Romo nanti bisa nerima sakramen tobat di gereja atau syukur-syukur kelak ya, seperti dulu ya di Puspita. Kita doakan para pendiri, para pelayan di Puspita, para donatur seperti tadi dalam intensi, semoga Allah ya menggerakkan hati mereka semakin gigih, ya, semakin tekun, ya, tidak takut, tidak malu, tidak marah, mengetuk hati, ya, memeluk para murid-murid Yesus yang sedang terluka, supaya kita pun menjadi bejana-bejana kasih-Nya bagi mereka. Kita hening sejenak dan mohon agar sabda Tuhan berbuah dalam hati kita dan kemudian dalam pelayanan kita kepada sesama.